ada 3 orang mengangkat ke bawah jenazahnya. Lantas dia tarik itu kaki memang tadi asal diambil orang dibagi-bagi, diambil. Seakan-akan tidak ada di ini mayat di bawah. Ini orang di bawah tidak bicara. Mau anakmu apo mak tania napogau anu pari pisuang tania to anakmu tania to apo na mau tania biau sang anakmu ia mau mapogau ia mau turui jamaya mau anu pisuang ya tomo biau ya tomo anakmu. Kadang-kadang saya dengar cerita-cerita bahwa beliau ini banyak kejadian-kejadian beliau yang tidak bisa diterima rasio untuk sekarang ini, tapi itulah kenyataannya. Di Lapeo itu tempatnya wali. Jadi yakinlah kalau kau lurus, pasti kau akan dilindungi. Wali itu kan hanya pindah tempat, enggak mati. Imam Lapeo itu dia senang istilahnya menyendiri di tempat-tempat tertentu, bertahap mungkin ya. Salam budaya. Berdasarkan catatan sejarah, pada masa lalu mayoritas masyarakat Mandar menerapkan agama cenderung membaurkan antara ajaran Islam dan adat istiadat lama. Hingga pada awal abad ke-20 Masehi, muncullah pendakwah yang meluruskan pemahaman mereka tentang akidah dan ibadah. Siar ini dibawa oleh Andre Gurutta Kiai Haji Muhammad Tahir. Bagaimana dan seperti apa Andre Gurutta dalam menyiarkan Islam? Ikuti terus penelusuran kami. Setiap hari kunjungi ini, setiap hari. Apalagi Ramadan ini, datang baca doa. Hari Selasa jarang orang masuk. Mulai jam 9 sampai jam 12. Kalau sudah salat zuhur, sesudah asar, ada lagi pendatang. Kenapa sih sampai sekarang orang banyak datang bawa pisang, ya, bawa sampai sekarang baca doa orang situ. Katanya ceritanya begini, pada waktu itu dia pergi ke gunung, dia bawa sesajen, dia pergi ke laut, dia bawa sesajen, dia mungkin. Nah ini beliau Muhammad Tahir Imam Lapeo, dia bilang jangan dulu, kesini saya baca doa dulu baru kita pergi ke sana rekreasi. Jadi makanya semua keturunan sampai sekarang itu orang datang bawa songkolo, bawa buras, baca tuas itu awalnya ceritanya. Namanya pada waktu itu namanya Samaya. Orang datang bahasa Mandarnya itu pergi mas Samaya. Jadi cara beliau itu untuk mendakwakan Islam bukan langsung dia jangan tidak boleh, haram tidak boleh. Dia bilang dia secara halus, kita bawa ke sini, kita baca doa sama-sama ya, baru kita bawa ke sana. Akhirnya Islam bisa mungkin diterima di negeri. Karena kalau mungkin dia langsung dia memveto harus tidak boleh, mungkin Islam tidak akan diterima di negeri Mandar ini. Tapi beliau dengan caranya sendiri yang dengan halus, kita baca doa dulu. Akhirnya apa ini doa? Kita ada mengaji, ada pada waktu itu.
di desa Lapeo itu tidak sama dengan kampung-kampung lain. Di Lapeo itu tempatnya wali. Jadi yakinlah kalau kau lurus, pasti kau akan dilindungi. Wali itu kan hanya pindah tempat, enggak mati. Makanya salah satu panggilan beliau yang akrab sekali itu Ambol. Ambol itu kan Istanbul. Itu lengkap sekali itu. Itu mungkin yang memotivasi sehingga menara itu mirip katanya dengan menara-menara yang di Turki itu. Jadi yang kami ketahui bahwa Imam Lapeo ini memang kayaknya diutus ke Lapeo ini karena menurut cerita orang tua bahwa di Lapeo dulu ini terjadi hal-hal yang mungkin masyarakatnya yang kurang agamis begitu, belum mengenal Islam secara betul, sehingga beliau hadir di Lapeo ini. Dan alhamdulillah dengan adanya Ki Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo ini sangat-sangat membawa perubahan besar di masyarakat desa Lapeo. Jadi itu yang kami ketahui cerita orang-orang tua kita. Sebenarnya Imam Lapeo ini tidak mendidik sebagaimana yang dilakukan mungkin imam-imam sekarang, artinya ngajinya itu secara rutin. Karena Imam Lapeo juga ini pernah berkebun. Di dalam beliau berkebun itu memang tidak seperti biasanya orang-orang tua kita di sini berkebun, karena ceritanya orang tua itu setiap apa yang beliau tanam itu, apapun yang dia tanam berhasil dan tidak pernah ada dijual. Itu hasilnya malah dibagi-bagi. Dia tanam labu, dia tanam kacang hijau, tidak pernah katanya dijual, hanya dibagi sama masyarakat. Ya itu juga saya dengar cerita dari orang tua. Awalnya beliau itu waktu di sini jadi imam di sini beberapa kali mengalami hal seperti itu, artinya dites lah katanya, dites orang di sini, bahkan ilmu-ilmu sihir katanya tidak mempan. Termasuk itu senjata tajam beliau, karena dari cerita juga bahwa beliau memang dia iman, dia kalangan tokoh ulama, tapi dia berani. Artinya kalau dipaksakan dia layani. Maklum sebagian masyarakat dulu di sini ya masih banyak paham-paham percaya hal-hal yang ini di luar konteks agama. Itu beliau katanya tes. Dan katanya itu tidak mempan senjata tajam Imam Lapeo. Ada sih beberapa yang sudah ditulis juga orang lain. Karama-karama Imam Lapeo itu banyak menyaksikan, bukan dari anak cucu langsungnya. Dia itu banyak mendengar dari sahabat-sahabatnya yang seperjuangan dengan beliau, murid-muridnya. Nah, itu yang biasanya pergi sama-sama, itulah menceritakan, bahkan mereka sahabat-sahabatnya, murid-murid menceritakan kepada anak cucunya. Nah, ada yang saya dengar bahwa Imam Lapeo itu pernah terjadi wabah besar di Lapeo. Itu wabah tidak bisa disembuhkan secara medis pada saat itu. Ada beberapa orang yang menghadap ke Imam Lapeo untuk menceritakan bahwa bagaimana caranya menyembuhkan wabah penyakit ini. Oleh karena itu menghadap ke Imam Lapeo mengangkat tangan berdoa dan meminta air di kuali itu. Beliau meniupkan, berdoa kepada Allah. Ketika itu dengan air yang sudah doakan itu mereka meminum itu, alhamdulillah dengan doanya itu karamah itu sembuh. Jadi orang pada saat itu betul-betul merasa bahwa Imam Lapeo adalah sosok ulama yang diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan saat itu sudah menganggap bahwa beliau adalah wali. Kadang-kadang saya dengar cerita-cerita bahwa beliau ini banyak kejadian-kejadian beliau yang
Tidak bisa diterima rasio untuk sekarang ini, tapi itulah kenyataannya. Kan dia bangun masjid. Pada waktu itu kan susah, kadang-kadang pembangunan masih butuh biaya, dana. Beliau minta tunggu sebentar, saya pergi dulu. Tiba-tiba ada datang yang punya uang, nggak tahu dia buka, dia punya karpe ada. Itu orang datang yang bantu, dia pulang ke arah bawah. Ada yang lihat siapa itu yang datang. Wah, ternyata menghilang itu orang. Dia tanya kepada beliau, siapa tadi yang datang bawa uang itu? Itu namanya Rijalul Gaib, sahabat saya. Itu yang kita dengar. Banyak yang cerita-ceritanya itu yang kadang-kadang ya mungkin dipercaya atau tidak percaya, tapi itu kenyataannya begitu yang diceritakan kepada kami. Nah, kita cuma dengar-dengar juga bahwa beliau ini betul-betul apa yang dia doakan, kalau dia minta doa kepada Allah, dan sampai sekarang mungkin juga masyarakat tahu bahwa kalau dia datang kadang-kadang minta doa, meskipun mungkin sudah cucu-cucunya yang mendoakannya, kenyataannya apa yang doakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lahir tahun 1941. Beliau meninggal tahun 1952. Masih anak-anak sekali. Tidak ada kita tahu apa-apa. Hanya menangis saja di situ waktunya meninggal. Tidak seperti orang meninggal itu tidak ingat apa-apa. Ya bagus ingatannya, bagus. Ya dia begini di dada saya menangis. Menangis waktu itu mau meninggal, dia si dada tangannya begini. Jangan menangis, nak. Gembira sekali kalau pintar mengaji cucunya. Jadi setiap kembali dari sekolah suruh mengaji lagi, saya mengaji lagi, dapat lagi hadiah. Itu setiap hari itu. Itu yang saya ingat, itu sehari-harinya almarhum. Pada sayang sekali kepada cucunya yang tahu mengaji. Dia selalu melatih, menyuruh kita mengaji di depannya. Walaupun anak saya kalau tidak mengikuti apa yang saya lakukan, itu juga bukan anak saya. Dan walaupun bukan anak saya, kalau dia yang melakukan apa yang saya lakukan, itu yang menjadi keluarga saya, anak saya. Saya selalu ditiup mulut. Saya tidak mau telan. Saya tidak mau tiup karena mulutnya ini dipaksa saya punya ini tiup. Saya berpikir apa ini hasilnya ini ditiup saya punya mulut. Nah, ya. Saya ranking di SD. Saya berpikir ini kemungkinan ini berkahnya ini saya punya ini tidak setengah mati mengajar. Ada itu berkahnya nenekmu. Ayo saya terus mengaji. Lama-lama kenapa ini saya tahu ini membaca saya punya ini kitab gundul. Lantas dipanggil orang berceramah. Saya tidak ceramah, terpaksa saya ceramah. Itu berkahnya nenek juga. Saya ingat 7 tahun, masih pakai celana begini Waktunya sakit itu di tahun 52, tadi saya tidak ingat hari apa, tanggal sekian. Saya tahu itu tahun 52 mati. Banyak mempar datang. Mau dimandikan. Dimandikan, saya tidak naik dimandikan, karena terlalu banyak orang di sini. Sesudah dimandikan, mau dibawa ke masjid. Sebelum lohor, saya datang itu saya selalu di masjid, melari-lari anak-anak. Tidak pernah dilihat matanya tidak mendung. Seakan-akan seperti saya itu gerhana dulu. Kami hampir mau malam ini, padahal lohor ini. Nah, di situ dibawa di masjid, dibawa ke makam sana. Saya bisa masuk, begini masuk. Anak-anak bisa masuk di saya milih di bawah. Di sini. Katanya waktu digotong mayatnya itu sangat ringan sekali, seolah-olah tidak ada isinya, tidak ada jenazah. Jadi ringan sekali menurut orang ya. Wallahu a'lam, itulah ceritanya. Ada 3 orang mengangkat ke bawah jenazahnya. Lantas dia tarik itu kaci tadi asal
diambil orang dibagi-bagi, diambil. Jadi saya berpikir, kenapa ini dari ini kacinya ini seakan-akan tidak ada di ini, mayat dibawa, kenapa bisa ditarik kacinya? Kalau orang mati itu diikat kacinya tidak bisa ditarik, kenapa bisa ini? Itu orang dibawa tidak bicara. Saya juga ambil itu, tapi dipakai ikatan celana, saya baju dimakamkan nih. Yang saya ketahui itu menurut cerita keluarga bahwa Imang Lampir itu dia senang istilahnya, kalau di sini berhalua. Halua itu mungkin kayak bertapa mungkin. Jadi beliau itu senangnya menyendiri di tempat-tempat tertentu. Jadi itu pun sampai sekarang ini belum kita bisa pastikan di mana tempatnya. Tapi yang jelas arahnya ada, konon katanya ada di Butuh dan ada di Suruang. Jadi beliau itu senang berhalua, bertapa mungkin ya, bertapa. Kakek saya pernah bercerita bahwa dia melakukan syiar itu mungkin pendekatan secara kekeluargaan. Contoh mungkin ada kelompok yang senang judi, senang minum-minuman manyang itu, menyepai itu kan tua. Jadi beliau tidak menegur secara langsung. Pendekatan beliau yang dilakukan ke masyarakat yang gemar seperti itu, alhamdulillah malah jadi betul-betul sadar dan berkiprah ke jalan yang dianut Imang Lampir. Jadi itu yang saya ketahui menurut pesan atau cerita dengan tokoh-tokoh masyarakat. Secara umum mungkin tidak ada pesan khusus. Dia mengajarkan bagaimana anak-anak mulai dari dini itu diajar ngaji, salat, intinya hanya itu. Termasuk dalam hal bersikap, harus jujur, jangan bohong. Hanya itu pesan. Soalnya hampir apa yang mereka keluarkan itu tidak pernah ada salah. Sampai sekarang jasa-jasa beliau dan pengaruh beliau itu cukup besar di Tanah Mandar. Karena beliau banyak meninggalkan sejarah baik dalam bentuk benda ataupun tak benda yang sampai saat ini masih dilestarikan dan dilihat langsung oleh masyarakat. Peninggalan beliau dalam unsur non-benda juga tidak hanya dalam syiar agama, tapi juga dalam kesenian. Saya telah membaca salah satu artikel, salah satu sumber yang mengatakan bahwa tradisi sayapat tudu atau kuda menari yang kita kenal dalam Mandar itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Kerajaan Balanipa, yakni Raja keempat. Cuman pada saat itu hanya diperuntukkan untuk kaum bangsawan. Nah, Imam Lampir juga turut berperan serta dalam menyiarkan sayapat tudu agar bisa dinikmati oleh semua kalangan. Terjadilah akulturasi antara budaya Mandar dengan Islam. Makanya peninggalan beliau ini sampai sekarang masih dilestarikan hingga diperingati setiap Maulid Nabi Muhammad itu kita menyelenggarakan sayapat tudu atau kuda menari. Bahkan di orang tamat mengaji itu pasti berlomba-lomba untuk naik sayapat tudu semua. Makanya di beberapa kampung di Polman itu masih dilestarikan sampai sekarang. Salah satunya adalah di daerah tempat kelahiran Imam Lampir itu sendiri, yaitu Desa Pambusuang.
Khususnya saya melihat itu anak-anak yang sudah menamatkan Al-Quran itu, alhamdulillah sampai sekarang itu biasanya jadi tradisi itu. Hampir setiap orang tua itu menaikkan kuda dan berkeliling di sekitar kampung ini, sekitar desa ini. Jadi itu tradisi saya lihat khususnya kita di Lapeo ini masih jalan sampai sekarang. Kita kan sebagai generasi milenial akan menjadi ujung tombak kemajuan suatu bangsa. Dan sejarah adalah salah satu hal yang urgent untuk kita pahami bersama. Pentingnya belajar sejarah, kita bisa mengetahui masa lalu tanpa mengalaminya. Terus yang kedua adalah bagaimana kita mengetahui identitas kita sebagai suatu bangsa yang besar. Karena tanpa sejarah atau identitas, bakal terjadi krisis identitas yang mengarah pada kekacauan moral. Peran pemuda saat ini sejauh yang saya lihat adalah cukup banyak peran pemuda. Di Purman sendiri itu sudah banyak berdiri komunitas-komunitas yang memang memerhatikan budaya begitu Kak. Di sini ada banyak sanggar, ada banyak pemerhati budaya, bahkan di Lapeo juga ada komunitas literasi. Paling penting adalah akses pendidikan. Menurut saya dengan pendidikan, generasi muda bisa memperbaiki moral, bisa belajar dari sejarah. Sebenarnya bagaimana kita mendeladani leluhur-leluhur kita, salah satunya adalah Imam Lapeo untuk kita jadikan suri tauladan bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan kita di Champa juga dikenal sebagai kota santri karena ada beberapa pesantren yang memang berdiri di Champa dan banyak masyarakat luar yang memang datang menuntut Islam di Campalagian. Beliau meningkat umur 114 tahun. Nah, ketika 10-20 tahun menjelang meninggalnya itu kan masih sering sholat berjamaah di masjid. Tapi karena sudah tidak mampu berjalan sendiri, digotong oleh murid-muridnya ke masjid. Nah, itulah juga pesannya bahwa apapun keadaan kalian jangan tinggalkan sholat saja pesannya. Kemudian beliau sangat royal, bahkan sering katanya dulu itu berutang untuk membantu orang-orang yang miskin, berikan makanan. Jadi saya lihat memang gambarannya seperti itu. Keadaan Rasulullah SAW membantu walaupun dia susah, bukan berarti sebenarnya kalau dia mau kaya seperti Nabi mau juga kaya, bisa, tetapi dia rela miskin, dia rela berutang demi menegakkan agama Allah. Beliau juga digelar sebagai nenek Ambol istilahnya. Kenapa dari kata Istanbul? Karena beliau pernah juga belajar di Mekah, lanjut ke Turki. Nah, di sana dia mendapatkan istilahnya tarekat Zaziliyah namanya. Dia peroleh dari Turki itu. Jadi zikir-zikir yang kita lakukan setelah sholat subuh itu tarekat dari zikir-zikir Zaziliyah itu dari Turki. Tapi intinya bahwa beliau sangat berikan hidupnya ke agama. Kemudian itu membangun masjid ini, dia menuju ke Mamuju. Dan rencananya itu membangun Islam. Mari kita membangun Islam, membangun masjid. Setiap masjid itu yang saya lihat di bawah, tidak ada dekat gunung. Semua di pinggir laut. Nah, karena pada waktu itu, dia mau ke Mamuju, naik perahu. Sampai pasang kayu, ke semua itu masjid. Berapa tahun meninggalnya sejak 52 masih tidak putus-putusnya orang ziarah ke kuburnya minta berkah dari pejabat, dari orang biasa, dari orang sehat, orang sakit. Jadi di makamnya itu yang diistilahkan kokbah itu sekarang di sisi kiri itu kalau kita masuk ada di situ di dinding itu ada telapak kaki Imam Lapeo Kiai Haji Muhammad Tohir. Itu sebagai simbol bahwa saya juga manusia seperti kalian, bukan jin, bukan apa yang punya misalnya mungkin dianggap banyak karisma, bukan. Saking dalamnya ilmu beliau, kuatnya ilmu beliau pada saat itu sehingga dia dikenal tidak hanya di Mandar, bahkan di luar Mandar pun beliau sangat dikenal sebagai
sufi yang menyebarkan Islam di tanah Mandar ini. Ya, ada banyak masyarakat yang berkunjung ke makam beliau. Selain berkunjung di makam, mereka juga ziarah ke Boyak Kayang kita sebutnya, atau rumah besar yang sekarang dihuni oleh cucu-cucu beliau. Kebanyakan peziarah ini datang dari daerah Mandar itu sendiri, Polman, Majene, Mamuju. Bahkan di luar Sulbar banyak yang datang dari Wajo, dari Sopeng. Bahkan saya sering ketemu dengan beberapa pengunjung dan saya tanya alamatnya. Salah satunya itu bahkan ada yang jauh-jauh dari Kalimantan. Dikatakan Boyak Kayang karena disitulah tempatnya orang-orang mau menikah, mau baca doa, mau cerai, mau kayak semua kantor tentang keagamaan berpusat maksudnya di situ pada waktu itu. Imam Lapeo merupakan seorang mursyid tarekat Sazilia. Jalan salib ini pertama kali dipelajarinya saat ia sedang menuntut ilmu di Istanbul, Turki. Minatnya terhadap tasawuf ala Sazilia tidak berkurang tak kala menuntut ilmu di Makkah Al-Mukarram. Waktunya dibangun ini roboh ini masjid, ini sejarahnya ini beli di Seventur Asa. Mau dibangun ini masjid sudah roboh, bawa ke Lapeo, orang tua beli di sana. Ini uangnya. Dari mana itu? Keluar itu orang tua cari ini mana orang tua tadi ini? Kita masih pusing dibawa ke Lapeo, ke mana? Terpaksa dibawa kemari. Di Lapeo ini bilang tuh bawa di Lapeo. Nah ini pembawa seming ini orang tua bawa. Padahal sudah mati 60-an tahun. Mungkin ini orang tua ini dibayar saya punya ini orang tua di anunya fotonya. Salah itu saya masih SMA, pernah mirim sampai di sekitar situ kan mengungsi orangnya situ. Dan setelah panitia dengan tokoh-tokoh masyarakat disepakati katanya itu sudah mau dirombak, artinya mau dikupasnya bahkan mau dipotong tingkat atasnya. Tapi setelah hal itu disepakati, dia rapatnya itu malam, kok subuhnya itu orang keluar dari salat subuh sudah lurus kembali. Nah, itu yang mungkin kurang bisa diterima secara logika karena kan tulangnya ini kayu. Seandainya besi ya boleh-boleh saja mungkin kena angin, tapi ini yang tidak bisa diterima secara akal ini karena dia kayu itu dalam. Masjid kita ini sebenarnya awalnya itu tidak diporos. Awalnya beliau itu mendirikan agak ke dalam, setengah kilo mungkin dari poros. Dan saya bisa mungkin tunjukkan ini, bahwa ini foto lama masjid. Jadi tidak di sini sebenarnya tempatnya. Foto lama masjid ini. Masjid pertama di Lapeo ini. Pernah gempa, mungkin tahun 70-an, akhirnya dipindahkanlah di sini. Arti sejarah Imam Lapeo bagi generasi milenial adalah yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai generasi milenial bisa meneladani moral dan identitas beliau. Ya tentu itu tidak lepas dari itu sudah membudaya di kita bahwa setiap anak-anak itu ada pendidikan khusus, istilahnya itu sekolah Arab ya, semacam teka PAUD ini non formal. Jadi beliau mendidik itu di kalangan santri-santri yang tamat di sini, dan alhamdulillah itu berjalan itu saya lihat di pondok-pondok situ. Imam Lapeo
wafat pada tahun 1952 Masehi di usianya yang 114 tahun. Jenazahnya dimakamkan di halaman Masjid Nur At-Taubah, Desa Lapeo, Campalagian. Kematian seorang Imam Lapeo kala itu memiliki kisah tersendiri, di mana selang beberapa waktu kematiannya, ia hidup kembali dan diberi hidayah bertemu para malaikat dan nabi. Ia hidup kembali dalam waktu yang sangat singkat untuk menyampaikan pesan bahwa kunci Islam sesungguhnya adalah komitmen, kesungguhan, memahami, serta mengamalkan Islam secara kafah. Saat setelah itu, beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Al-Fatihah untuk Sang Kiai sejuta karamah. Sampai jumpa dan salam budaya.